Shalom saudaraku, selamat pagi. Saudara yang ada di YouTube ada ribuan, juga yang ada di Zoom ada ratusan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau. Selamat datang di ibadah pagi Empower Women Ministry, tepatnya hari ini, hari Jumat, tidak terasa. Hari Jumat tanggal 19 Desember. Wow, luar biasa berkat Tuhan ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih saat ini hambamu akan memberitakan kebenaran firmanmu pakai hambamu sebagai alatmu sembunyikan di balik kuasa salibmu. Perlengkapi dengan hikmat pengetahuan dari surga. Roh Kudus ambil alih bicara pakai mulut bibir hamba. Hanya perkataan firman Allah yang akan menutrisi, mengkoreksi, mendewasakan kami. Yang keluar dari mulut hamba segala kuasa yang mencoba menghalangi, dipatahkan, dihancurkan kuasanya. Dengan kuasa darah Kristus setiap orang. Roh Kudus kau bicara pribadi lepas pribadi. Ada rema kekuatan yang kami dapatkan lewat firman pagi ini. Dan berkati keluarga kami, semuanya tutup bungkus dengan darah Kristus. Terutama internet, jaringan internet. Tuhan, karena ini yang menghubungkan kami, kuasamu tetap sama dari dulu sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau yang berbicara, berbicaralah. Penuh dengan kuasa otoritas. Penuhi hambamu ini dengan kuasa otoritas wibawa ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semua saudara di seluruh Nusantara. Apa kabar saudara? Wow, kita sudah mau masuki akhir tahun ya. Ini tanggal 19 Desember. Tahukah saudara, pagi ini saya bangun tepat jam 2. Saya nggak tahu itu jam 2 lewat berapa. Tapi waktu saya bangun, saya langsung berdoa, saudara. Dalam mimpi saya ini, tiba-tiba saya disuruh dadakan berkhotbah, saudara. Dan saya terbiasa orang yang selalu punya persiapan. Dan biasanya saya dikhotbah. Berkhotbah itu jauh hari. Dan saya mimpi yang memanggil saya berkhotbah ini, ya nggak perlu saya bilang, saudara. Ya, dia dulu pernah memanggil saya, biasanya 2 bulan. Bahkan saya sudah dijadwalkan di gereja ini 1 tahun lagi, ya. Tepatnya nanti April saya akan berkhotbah di gereja ini. Yang saya bingung, kenapa saya dipanggil? Saya pada hari itu juga langsung keluar kota, saya nggak siap. Saya nggak siap waktu saya mau naik ke mimbar didampingi oleh, dalam mimpi ini jelas sekali saudara saya yang mendampingi, tidak perlu saya sebut. Salah satu mahasiswa saya, dia pakaian batik, ini yang membuat saya bingung gitu saudara ya. Lalu tiba-tiba HP saya hilang saudara. Dalam mimpi ini HP saya hilang, saya terbiasa dengan slide, terbiasa semuanya tertata. Saya cari kenapa HP saya hilang. Wah, saya belum sebut. Nah, biasanya saya pakai chat GPT dulu untuk menguji apa yang Roh Kudus ya. Maksudnya gini, bukan saya mengandalkan chat GPT, tapi itu membantu pengetahuan saudara. Jangan anti dengan kemajuan zaman, tapi gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya orang yang matang dengan persiapan dan biasanya minimal 3 hari. Kalau dadakan pun saya diberitahu kalau saya mau khotbah. Tapi ini aneh. Ini gereja yang sangat tertata dan sudah sudah memanggil saya berkhotbah tahun depan dari Juli kemarin. Nah, Juli atau bukan Juli, dari September saya sudah dipanggil. Nah, yang membuat saya aneh kenapa dalam mimpi ini saya dipanggil dadakan. Hari itu juga nggak ada persiapan gitu, saudara. Waktu saya mau naik udah nggak ada persiapan, dadakan. HP saya hilang. Jadi saya itu biasanya kayak merasa terburu-buru. Ya, jadi tiba-tiba saya terbangun dan saya kecarian HP saya. Tiba-tiba langsung saya buka firman yang disuruh untuk dibawakan. Dan dikatakan oleh hamba Tuhan ini, saya senang dengan khotbah yang pernah kau bawa di YouTube-mu. Coba bawa lagi. Jadi ini bukan ibadah Pak Minggu, tapi dia misalnya kayak hari Selasa, dia panggil saya pada saat itu. Jadi ulang saja khotbah yang sudah pernah kau bawa ini. Padahal saya belum pernah membawa khotbah ini. Dan dia mengatakan dari Yosua 1. Ya, tapi anehnya dalam mimpi itu ya, namanya juga lari-lari. Yosua 1 ayat 1 sampai 21. Nah, saya baca langsung, saudara. Wah, apa ini maksud Tuhan? Dan itu saya bangun. Lalu saya nyembah Tuhan. Dan jelas sekali.
Saya waktu mau naik ke mimbar diantar oleh mahasiswa saya ini yang sebiasa saya persiapan, saya tidak tidak persiapan gitu, tapi langsung saya kecarian HP gitu ya. Namun saya mendapat banyak rema ketika saya baca firman ini. Jadi antara Yosua satu, tetapi yang mengatakan ini seorang hamba Tuhan yang bernama Yoel. Ya, ya saya juga baca Yoel lah, karena ya, siapa tahu ada gemar rohani dari situ ya saudara ya. Karena itu saya nyembah Tuhan lebih dulu waktu saya bangun. Setelah saya nyembah malah saya lihat itu jam 2.56. Jadi mungkin saya sudah terbangun itu jam 2.30 gitu ya. Tapi itu pesan yang kuat, walaupun saya nggak mengerti, langsung saya merancang dan saya mau membacakan dari Yosua 1 dulu, ya saudara. Dan nanti diiringi dengan gema rohani dari Yoel. Ini yang saya mimpikan eh, dini hari dini hari Yosua 1. Ya, saya akan membacakan dan kita akan mengeksegesis. Jadi ini bukan hanya atas dasar mimpi saya, tapi saya percaya Tuhan bisa berbicara lewat mimpi seperti yang dikatakannya. Anak-anak akan mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi, ya teruna-teruna bernubuat, begitu ya saudara. Kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 19. Kalau dalam mimpi saya ayat 1 sampai 21, makanya saya bingung gitu ya saudara. Atau dia suruh baca juga lagi Yosua 2 ya. Jadi penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku itu kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Atau di sini sekarang engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki, kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu. Yosua berkata demikian, ingatlah perkataan yang disampaikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu mengaruniakan ketentraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu, dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sini, sungai Yordan.
Namun, kamu semua pejuang gagah perkasa haruslah menyeberang dan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada saudara-saudaramu sama seperti kepadamu dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab, Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami, kau suruh kami akan pergi sama seperti kami menaati Musa, demikianlah kami akan menaati engkau, kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak menaati perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wow, demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya suka mengeksegesis. We focus on the Bible. Kita fokus pada firman Tuhan. Dan setelah saya membacanya, maka saya mendapatkan satu judul. Ya, terima kasih buat Bapak Firman. Wah, ini senior saya waktu di UGM. Ya, Tuhan memberkati. Baik, saudara. Firman Tuhan ini saya beri judul Kuat dan Terjaga. Kuat dan terjaga panggilan Allah di ambang musim baru. Ketika saya bertanya, Tuhan, apa arti mimpi pagi ini? Kenapa saya tiba-tiba kayak merasa nggak siap? Saya langsung ambil HP saya. Oh, saya harus cepat-cepat baca Yosua 1. Karena paling tidak saya tahu kalau ke depan udah dadakan. Hari itu dipanggil, hari itu juga naik mimbar gitu loh, saudara. Jadi apa ini artinya gitu ya? Kayak apakah saya karena nggak siap sedia? Memang firman Tuhan berulang kali berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Dan, nah, namun firman ini menguatkan saya, kuatkan. Karena ada dari ayat 6, 7 diulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian saya mengambil gemar rohani dari Yoel. Saya baca Yoel. Mungkin saya akan baca Yoel untuk menguatkan ya, karena yang berkata-kata ini namanya Yoel, saudara ya. Jangan-jangan juga Tuhan ingin saya membaca kitab Yoel, karena biasanya ya apapun itu yang kalau kita back to the Bible, kita bukan sedang meramal-ramal ya saudara ya, tapi semua dasarnya adalah firman ya saudara ya, bukan hanya kita buat-buat gitu ya. Yoel, Amos ya. Kalau Yoel 1 ini bicara tentang firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Serbuan pasukan belalang sebagai hukuman Tuhan. Wow! Saya kata, Tuhan, apakah akan ada hukuman? Saudara ya, serbuan pasukan belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di zamanmu atau di zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Nah, ini ayatnya Yoel 1 ayat ini pas ayatnya sampai 20. Jadi siapa tahu Tuhan juga ingin saya membaca Yoel 1 ayat 1 sampai 21. Karena kalau dalam mimpi saya itu antara Yoel atau Yosua. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 21. Nah, di sini juga ayatnya nggak persis, tapi paling tidak mendekati. Ya, Yoel, Yosua sama-sama saya baca gitu. Dan saya gabungkan, saudara. Jadi di sini ini Yoel bicara tentang hukuman, disiplin, tapi juga tentang pemulihan. Jadi keduanya saya gabung, maka dapatlah judul yang menguatkan saya juga untuk kita juga akan memasuki musim yang baru di tahun baru. Sebentar lagi akhir bulan, saudara, akhir tahun, bukan akhir bulan aja ya, saudara, tapi akhir tahun ya. Kita akan memasuki tahun 2026 yang katanya beginilah, katanya begitulah. Tapi apapun itu, saya mau katakan Tuhan tetap baik, Tuhan tetap pegang kendali. Ya, He's under control, kuat dan terjaga. Panggilan Allah di musim baru, ya. Jadi fokus kita ayat Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kalau kita eksegesis pasal 1 ini, kepemimpinan di ambang janji dari kehilangan di mana Musa meninggal ke penyertaan Tuhan pada pemimpin yang baru yaitu Yesua. Jadi saya suka membahas secara eksegesis back to the Bible dari kitab Yosua ini
menandai transisi yang besar dalam sejarah Israel dari generasi padang gurun ke generasi penaklukan. Dari Musa ke Yosua ini bicara dari janji ke penggenapan. Musa sendiri tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan, dia hanya melihat dari jauh. Ada banyak pergumulan 40 tahun, ada banyak tujuan Tuhan untuk menghilangkan Mesir dari hati setiap umatnya. Ternyata lebih sulit tuh daripada hanya mengeluarkan Israel dari Mesir. Nah, jadi waktu dan situasi dari kitab Yosua 1 ini terjadi setelah kematian Musa, ya, Yosua 1 ayat 1. Jadi Israel berada di seberang Sungai Yordan di dataran Moab. Mereka telah menunggu kurang lebih 40 tahun. Bayangkan sebenarnya itu mudah, yang hanya mengitari itu nggak sampai 40 tahun ya, Saudara. Beberapa hari aja bisa selesai. Dan mereka saat ini di ambang tanah perjanjian. Saudara, Yosua adalah asisten Musa. Kita bisa baca Keluaran 24 ayat 13. Yosua pemimpin militer. Dia bukan nabi besar seperti Musa. Jadi beda. Kalau Musa itu nabi dan nabi besar. Yosua pemimpin militer Israel, asisten Musa. Jadi dia punya beban psikologi besar menggantikan Musa. Dan dia merasa seperti kecut memimpin tanpa figur Musa yang sangat dihormati bangsa Israel. Di sini ada pergumulan seorang pemimpin, krisis kepemimpinan di mana dia juga memasuki momentum ilahi transisi dari kepemimpinan Musa ke kepemimpinan Yosua. Saudara, siapa yang pernah merasakan kecut, Saudara, ketika Anda harus menggantikan figur seorang yang sosok yang sangat dikagumi dan Anda hanya pemimpin yang seperti di bawah. Yosua itu bukan Yesus ya? Iya, bukan dong. Itu Yosua Hamasyah ya. Yesus, oke. Genre. Nah, ini saya baca cat-cat yang penting-penting aja ya. Saya bahas yang terkait dengan firman ini. Oke. Jadi Yosua 1 ini fungsi kitab ini sebagai apa? Ini pendahuluan teologis. Ini piagam kepemimpinan Yosua setelah kepemimpinan Musa. Dan ini dasar spiritual seluruh kitab. Karena struktur ini sangat di pasal 1 ini sangat simetris dan terencana, di mana di sini ada panggilan ilahi, ada transisi kepemimpinan, ada janji penaklukan dan batas wilayah, ada perintah kuat dan teguh, ada respon kepemimpinan Yosua, dan di sini juga terjadi kesatuan suku-suku Israel dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18 khususnya. Saudara, mungkin saya akan eksegesis di mana ayat 1 sampai 2 dari Yosua 1 ini tentang kematian Musa dan panggilan Yosua. Dikatakan Musa hamba Tuhan itu mati. Musa hamba Tuhan, gelar kehormatan tertinggi. Allah tidak menunggu lama setelah kematian Musa. Jadi kalau kita mengeksegesis, mengambil kata kunci bangunlah, ya, gum. Ini panggilan bertindak. Ini bukan berkabung, tapi bertindak. Karya Allah tidak berhenti hanya karena kematian seorang pemimpin besar, Saudara. Ingat itu. Jadi jangan bergantung pada pemimpinnya karena penyertaan Allah nyata pada semua pun. Di ayat 3 sampai 5 ini bicara tentang janji penaklukan dan penyertaan Tuhan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu. Ini artinya janjinya progresif. Progresif itu dia ke depan, dimiliki hanya sejauh mereka melangkah. Jadi tidak boleh pasif. Ini iman yang aktif. Dan ayat 5 jadi pusat teologis di sini. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji perjanjian, bukan janji situasional. Bila kita bahas dari ayat 6 sampai 7, perintah kuat dan teguh. Ini diulang sampai 3 kali, ayat 6, 7, 9. Ini bukan sekedar keberanian psikologis, tapi ini ketaatan pada Taurat. Keberanian Alkitabiah ini berbeda dengan percaya diri. Tapi keberanian Alkitabiah itu pasti didasari ketaatan yang radikal. Kalau kita baca dari ayat 8, pusat spiritual pasal ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ada 4 kata kunci di sini dari ayat ini. Memperkatakan. Ini artinya verbal, iman yang diucapkan. Jadi harus diperkatakan, didengar oleh telinga, saudara. Nggak hanya dalam hati.
Merenungkan. Ini bukan hanya sekedar dipikir, dibaca, tapi direnungkan. Ada meditasi terus-menerus. Dan melakukan. Ini ketaatan praktis. Sehingga kamu berhasil dan beruntung. Inilah kunci supaya berhasil beruntung menurut definisi Alkitab. Jadi ini ayat kunci kitab Yosua. Satu teks utama teologi kepemimpinan Allah. Sementara di ayat 9 terjadi peneguhan ilahi. Janganlah kecut dan tawar hati. Ketakutan mungkin ada dan diakui, tapi tidak ditoleransi. Kenapa? Karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika kita menggantikan seseorang, pasti ada rasa cemas, rasa takut. Itu wajar, itu masih sisi manusiawi kita. Tapi jangan dikuasai itu. Ingat ada penyertaan Allah, sehingga dikatakan berulang-ulang penyertaan Allah mendahului kemenangan, bukan sebaliknya. Saya ulang, penyertaan Allah mendahului kemenangan. Selama kita berkenan dan disertai Allah, kita sudah menang, kita melangkah dari kemenangan. Ayat 10 sampai 11 dikatakan kepemimpinan yang responsif dari Yosua menggantikan Musa. Yosua langsung bertindak, nggak hanya nangis, begitu saudara. Dia tidak menunda. Saudara, saat Tuhan memanggil, jangan menunda. Responsif, tidak juga berdebat. Saudara, iman itu terlihat dalam keputusan administrasi. Saudara, di ayat 12 sampai 18, di sini terjadi kesatuan umat Allah, di mana suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye, mereka sudah punya wilayah tapi tetap berjuang bersama. Dikatakan di ayat 18, asal engkau kuat dan teguh. Jadi umat meneguhkan pemimpinnya. Ini bagus, saudara. Semua pemimpin baru, apalagi yang kita gantikan tokoh yang besar, yang sangat dihormati, kita pun bahasa yang berpikir, kadang ciut, ada rasa ragu. Apakah aku diterima? Apakah aku diakui? Saudara, kadang kita, Tuhan, gimana ini? Aku tidak sehebat pemimpin sebelumnya. Tapi saya mau katakan, penyertaan Tuhan mendahului kemenangan. Saudara, kepemimpinan sejati pasti adalah kepemimpinan yang menciptakan solidaritas, bukan ketergantungan. Jangan bergantung pada pemimpin, bergantung pada Tuhan. Karena akan selalu ada transisi perubahan, saudara. Dan kita harus siap untuk mengambil alih kepemimpinan dengan penyertaan Tuhan. Saudara, jadi kitab Yosua 1 ini bertemakan tentang kesetiaan Allah pada janjinya, tentang kepemimpinan sebagai panggilan, bukan posisi. Kepemimpinan itu panggilan, saudara, bukan posisi. Jadi nggak perlu Anda menjilat-jilat, gila-gila posisi. Tuhan yang akan menempatkan itu ketika memang Anda berkenan kepadanya dan Anda mendapat panggilannya. Bukan karena Anda sudah siap atau Anda pantas, Dia yang menyiapkan, memantaskan orang yang dipanggilnya. Bagian kita adalah berkenan lewat ketaatan kita kepada firman yang Tuhan nyatakan. Saudara, firman Allah di sini dikatakan adalah pusat keberhasilan. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan. Katanya lebih dalam lagi, meditasi, direnungkan itu artinya meditasi berulang-ulang, berulang-ulang supaya berhasil dan beruntung. Jadi penyertaan Allah melampaui figur pemimpin. Ada 3 pesan dari Yosua 1. Allah tidak pernah kehabisan pemimpin. Musa mati, tetapi rencana Allah tidak pernah mati, tetap hidup. Demikian gereja, pelayanan, dan panggilan tidak akan runtuh hanya karena satu toko besar, toko yang katanya penuh urapan mati. Percaya akan tumbuh yang lebih lagi. Saudara, yang kedua dari sini kita belajar, keberanian sejati lahir dari ketaatan pada firman. Bukan karena kita orang yang pemberani, tapi kalau kita taat, keberanian ilahi akan menyertai kita. Keberanian sejati akan lahir. Kuatkan dan teguhkanlah. Ini selalu dikaitkan dengan Taurat. Bagaimana ketaatan pada Taurat bukan keegoisan kita. Tanpa firman, keberanian hanyalah kesombongan. Saudara, penyertaan Allah itulah kunci keberhasilan. Penyertaan Allah adalah kunci keberhasilan. Bukan sekedar strategi, perencanaan, pengalaman kita, saudara. Tapi terlebih hadirat Allah menyertai kemanapun engkau pergi. Allah lebih dulu hadir. Saudara, karena itu jangan hidup dalam bayang-bayang pemimpin yang dahulu.
Gak usah ditiru-tiru, jadi dirimu sendiri. Jangan bergantung pada pemimpinmu, tapi kepada Tuhan. Dan ketika kau menggantikan, jangan memimpin dengan ketakutan, akan perbandingan-perbandingan, tapi sesuai panggilan Tuhan. Dan kita jemaat, kita perlu mendukung setiap pemimpin dengan kesetiaan, bukan kritik aja taunya, mengkritik aja taunya. Dan kita perlu bersatu dalam misi, bukan zona nyaman. Dan kita setiap orang percaya, percayalah, janji Allah perlu langkah iman. Firman bukan hanya dibaca, tapi dihidupi. Firman bukan hanya dibaca, tapi dihidupi. Saudara, Allah tidak pernah berhenti bekerja hanya karena satu pemimpin berhenti bernapas. Saudara, pemimpin besar apapun akan balik kepada asalnya. Ya, selalu ada perubahan, tidak ada yang kekal di dunia ini. Keberanian sejati bukan artinya percaya diri, tapi ketaatan pada firman Tuhan. Dan percayalah di mana kaki iman melangkah, di sana janji Allah digenapi. Inilah kuat dan terjaga panggilan Allah di ambang musim baru. Saudara, ini memang Desember, ya. Ini ambang kita masuk ke tahun 2026. Ambang akhir, tapi juga ambang awal, saudara. Ambang refleksi dan keputusan. Ambang nostalgia sepanjang tahun ini dan tanggung jawab untuk tahun 2026. Dalam Alkitab, ambang seringkali tempat Allah bicara dengan jelas. Yosua berdiri di ambang. Musa sudah mati. Janji belum digenapi. Umat besar, waktu mendesak. Yoel berdiri di ambang krisis. Saya mau membawa dua kitab. Yosua 1 ayat 1 sampai 9 dan Yoel 1. Kita bicara tentang Yosua. Dia sedang berdiri di ambang setelah Musa, tokoh besar, mati sebagai pemimpin. Dan janji masuk tanah perjanjian belum digenapi. Dan umat taunya cuma protes-protes, sedang mendesak, waktunya mendesak. Sementara kalau kita membaca kitab Yoel yang menjadi gemar rohani pagi ini berada di situasi negeri yang terluka, ibadah yang terganggu, dan Allah memanggil umat untuk terjaga. Jadi antara dua kitab ini ada satu suara Allah yang sama, bangunlah, kuatkan dirimu, bangunlah, kuatkan dirimu, jangan lalai, jangan takut, jangan lalai, jangan takut. Saudara, kalau kita bahas tadi latar belakang Yosua 1, ini kitab transisi kepemimpinan, figur Musa, figur besar ke generasi pelaksana Yosua. Dari janji yang lisan ke tindakan yang nyata. Sementara kalau kita membahas kitab Yoel, nanti baca sendiri. Secara ringkas, ini kitab panggilan berjaga-jaga. Ini krisis, tapi bukan untuk kita panik, tapi untuk sadar. Saudara mungkin Anda pernah dengar bagaimana tahun 2026 diprediksikan, beginilah begini. Saya tahu bukan suatu kebetulan saya mendapat mimpi pagi ini dini hari. Tapi ini menyuruh kita berjaga-jaga. Kita sudah tahu bagaimana banyak bencana ya datang akhir-akhir ini. Tapi ini bukan untuk kita panik, namun untuk sadar dan berjaga-jaga. Allah memanggil imam, tua-tua, dan kita semua umat bangun, bangun. Jadi di sini kaitan Yosua 1 dan Yoel 1, Allah sedang berbicara saat umatnya berada di ambang perubahan. Baik itu transisi atau memasuki krisis atau apapun. Ada tiga pesan yang Tuhan bagikan kepada saya bahwa Tuhan memanggil kita untuk melangkah, bukan menunggu situasi ideal, melangkah, bukan menunggu. Jadi Yosua 1 ayat 1 sampai 2 adalah ayat kunci. Musa hambaku sudah mati, bersiaplah sekarang. Allah tidak berkata, tunggu, lebih siap, tunggu, situasi sempurna. Tapi dia berkata, sekarang. Sama seperti dalam mimpiku itu, saudara. Biasanya saya diundang khotbah, ada yang 1 tahun sebelumnya udah dia bilang, ini gereja, malah gereja yang bilang 1 tahun sebelum ini, hamba Tuhan yang sama nyuruh saya berkhotbah dalam mimpi saya ini dari Yosua 1 ayat 1 sampai 21, begitulah lari-lari dalam mimpi, walaupun yang saya baca cuma saya sampai 1:18. Lalu hari itu juga saya berkhotbah, hari itu juga saya dipanggil gitu. Jadi saya merasa saya terbiasa orang yang punya persiapan matang. Jadi saya terbangun siap itu langsung saya ambil HP saya karena dalam mimpi itu saya kehilangan HP yang biasa saya gunakan di situ Alkitab, di situ khotbah-khotbah yang mau dikhotbahkan gitu ya saudara ya. Apa sih maksudnya ini? Nah, langsung saya baca dan Tuhan memberi peneguhan, saudara. Jadi
Panggilan itu terasa mendadak. Padahal biasanya terjadwal. Ini bukan kebetulan, tapi ini cermin cara Allah bekerja bahwa panggilan Allah sering datang bukan saat kita siap, tapi saat kita perlu taat. Karena itu langsung saya taat, saya langsung baca. Ya, paling tidak apa sih maksud firman ini? Allah memanggil kita melangkah, bukan menunggu ideal. Panggilan Allah kadang terasa mendadak. Jadi itu Allah bukan menunggu kita siap, tapi kita taat saat Dia panggil, saudara. Karena itu persiapan setiap saat, ya, saudara. Jadi, yang kedua, saya dapatkan pesan di sini. Kekuatan sejati itu lahir dari ketaatan pada firman. Saya ulang, kekuatan sejati lahir dari ketaatan pada firman. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan engkau menyimpang. Allah tidak menjanjikan medan yang mudah, tapi penyertaan melalui firman. Di sini ada tiga penekanan. Firman diperkatakan, direnungkan, dilakukan. Tidak hanya diperkatakan, tidak hanya dibaca, tapi direnungkan. Ini bicara pengulangan, pengulangan, pengulangan lalu dilakukan, saudara. Jadi, sekalipun Anda dadakan disuruh, seperti saya dalam mimpi ini dadakan, catatan tidak ada, waktunya dadakan, sempit, firman yang akan tinggal di hati, yang akan tetap bicara, Roh Kudus yang ambil alih. Firman yang kita hidupi di hati, di hari tenang akan menopang kita, di hari mendesak. Saya ulang, firman yang kita hidupi di hari yang tenang akan menopang kita di hari yang mendesak. Mimpi dongeng lagi Bunda, bukan dongeng. Ini firman Tuhan, firman yang menguatkan. Ya, ya Halim ya, semoga kau bisa merasakan kuasa firman Tuhan. Bukan, bukan mimpi yang demikian ya Pak ya. Ini karena kamu yang suka begitu pikirannya kotor ya. Makanya apapun yang diomongkan orang kotor terus. Makanya bersihkan pikiranmu dengan firman Tuhan ya. Dan yang ketiga, pesan Tuhan, ya, jangan takut, tapi juga jangan lelah, jangan lengah, ya, karena Yoel itu tentang kita berjaga-jaga. Demikian juga kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, tapi juga jangan lengah. Berdoa, berjaga-jaga, bertindak. Berdoa, berjaga-jaga, bertindak. Yosua 1 ayat 9, Yoel 1 ayat 5. Ini menjadi kunci di sini. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bangunlah, hai kamu yang mabuk. Itu Yoel 1 ayat 5. Ada dua sisi dari panggilan Allah. Yosua diminta jangan takut. Yoel diminta jangan lalai. Saudara, kalau kita teliti, gereja dan orang percaya itu bisa memang dia tidak takut, tapi dia lengah, tidak berjaga-jaga. Dia bisa aktif, tapi tidak berjaga-jaga. Jadi Allah memanggil kita umat yang berani dan berjaga, terjaga. Karena keberanian tanpa kewaspadaan akan melahirkan kelalaian. Dan kewaspadaan tanpa iman ini melahirkan ketakutan. Saya ulang. Keberanian tanpa kewaspadaan melahirkan kelalaian. Kewaspadaan tanpa iman melahirkan ketakutan. Jadi semua seimbang. Jangan takut, jangan lengah. Saudara, pesan yang keempat dari mimpi saya dan juga dari kitab Yosua 1 ini, juga Yoel 1 sebagai gema rohaninya. Ingat, penyertaan Tuhan inilah jaminan melangkah di musim baru. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita melangkah di tahun 2026 yang sebentar lagi akan kita songsong, saudara. Yosua 1 ayat 9. Yosua dan ayat 17 sampai 18. Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan di sini, di akhir pasal, umat meneguhkan Yosua dan kepemimpinannya ditegaskan. Jadi otoritas lahir bukan dari popularitas, tapi dari penyertaan Allah. Kalau Allah menyertai kita, tidak perlu takut, tapi tetaplah berjaga-jaga. Kita melangkah bukan karena kita kuat, tapi karena kita disertai Tuhan. Kita melangkah karena kita tahu ada penyertaan Tuhan. Jadi, bagaimana kita menanggapi ini? Evaluasi. Apakah kita siap secara rohani, bukan hanya administratif, saudara? Dan di sini kita perlu komitmen. Apakah firman masih menjadi pusat atau hanya pelengkap, saudara? Dan di sini yang ketiga kita harus punya kesiapsiagaan. Apakah kita terjaga
atau hanya sibuk. Dan dikatakan di Yoel 1 ayat 14 yang menjadi gema rohani dari Yosua 1, kuduskanlah suatu puasa, adakanlah perkumpulan raya. Saudara, kita perlu berpuasa. Desember bukan hanya tentang kita akan menutup tahun menuju tahun yang baru, tapi ini tentang memasuki musim baru. Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kepada umat Yoel, bangun dan berjagalah. Dan kepada kita hari ini, beranilah melangkah dan berjagalah dalam firman. Saudara, di ambang musim baru, Allah memanggil kita untuk kuat dalam firman dan terjaga dalam iman. Kuat dalam firman, terjaga dalam iman. Bangkit di ambang zaman, kuat dan teguh di tengah guncangan. Saudara, jadi saya senang sekali di sini Allah berbicara justru saat banyak tantangan, guncangan, saudara. Ya, tapi krisis bukan tanda Tuhan diam. Tanda Tuhan sedang berbicara lebih keras. Apapun yang akan terjadi tahun 2026. Saudara, kita diminta untuk kuat dan teguh. Bukan berarti tidak takut, tapi tidak berhenti taat. Ini bicara ketaatan. Karena ketaatan kita hari ini akan menentukan arah generasi berikutnya. Kepemimpinan rohani selalu berdampak lintas generasi. Dan respon kita menentukan keberhasilan kepemimpinan. Jadi, ketaatan yang kita pilih hari ini adalah warisan rohani bagi generasi berikutnya, saudara. Jadi Desember ini bukan sekedar penutup kalender yang sebentar lagi akan kita tutup. Ini ambang profetik. Seperti Yosua, kita berdiri di depan tanah yang belum kita kenal. Dan seperti Yoel, kita menatap ladang yang pernah subur namun kini kering. Wow, ini bukan satu kebetulan. Tuhan sedang berbicara. Namun firman Tuhan tetap sama. Bangkitlah, kuatkan hatimu, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Apa yang terasa mendadak bagi kita tidak pernah mendadak bagi Tuhan. Yang kita perlukan adalah penyertaan Tuhan. Selamat pagi orang Timur, selamat pagi semuanya. Ya saudara, ya jadi dari sini Yosua 1, dari sini kita tahu bagaimana ini menjadi dasar bagi kita saudara kuat dan terjaga, di mana kita memenuhi panggilan Allah di ambang musim yang baru. Seperti kita tahu, Yosua pemimpin yang dipakai Tuhan dengan penyertaannya, saudara. Kuat dan teguh itu bukan soal mental, tapi ketaatan pada firman. Kekuatan sejati bukan lahir dari persiapan yang panjang, tapi dari hati yang terjaga dalam firman Tuhan. Bukan sekedar persiapan, kekuatan sejati itu lahir, tapi ketika hati senantiasa terjaga dalam firman Tuhan. Dan pemulihan selalu diawali dengan penyelarasan hati kita dengan firman Tuhan, saudara. Jadi di sini seperti eh, Allah memanggil umatnya terjaga di ambang musim baru. Kita sedang dipanggil Tuhan. Terjaga, terjaga. Musim baru akan datang. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan? Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Seperti Yosua sedang berdiri di ambang musim baru, bukankah kita saat ini mau melangkah di ambang musim baru? Kita sedang ada di ambang musim baru. Tanah perjanjian di depan, Sungai Yordan belum diseberangi, peperangan belum dimulai. Dan kalau kita juga mengambil gema dari Yoel 1, ini bicara tentang ambang musim, saudara. Antara kehancuran dan masuk kepada pemulihan, ratapan kepada pencurahan Roh Kudus. Yoel 2, saudara. Jadi Allah mencari umat yang tidak tidur secara rohani. Bukan berarti kamu kurang tidur. Ini bicara tentang tertidur secara rohani. Jangan tunda ketaatan. Jangan tunda ketaatan. Siaplah melangkah walau kamu nggak ngerti semuanya. Allah memang tidak selalu memberi waktu panjang, tapi percayalah dia selalu menyertai, penyertaan penuh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
Saat hati percaya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati percaya. Saudara maafkan saya kalau ada yang salah. Pada intinya Tuhan berjanji, Yosua 1 ayat 9. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuncinya ketaatan. Saudara, kadang Tuhan memanggil kita di luar jadwal kita. Seperti saya merasakan dadakan Tuhan. Kok nggak ada kesempatan saya bernapas untuk sebelum saya membawa firman ke depan. Biasanya saya dibilang 1 bulan atau 1 minggu atau pernah paling cepat 1 hari, saudara ya. Itu bukan tanda kecerobohan Tuhan, tapi tanda kepercayaan Tuhan pada kita. Tanpa banyak persiapan eksternal, bahkan saat transisi hidup dan pelayanan, Tuhan memanggil kita karena Dia tahu penyertaannya yang akan menyempurnakan, saudara. Bukan harus tunggu semua siap, tapi Dia akan menyiapkan yang Dia panggil. Tuhan, dan saya mendapat kitab Yoel ini, saudara, dari Yoel. Seperti Yoel, Tuhan sedang meniup sangkakala, bukan untuk menakuti, tapi membangunkan. Bila bunyi sangkakala di seluruh dunia, saudara saya lupa. Bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang percaya berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggilku ada. Saya gemetar saudara tiba-tiba. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Bila bunyi sangkakalaku ada, saudara, Tuhan tidak menunggu kita siap, tapi kita taat pada saat Dia memanggil kita. Musim baru bukan ditentukan oleh undangan, tapi hati yang siap menjawab panggilan Allah. Saudara, demikian firman Tuhan saat ini. Saya percaya, saudara, apa yang sudah kita bahas hari ini kita bawa pulang. Kuatkan, teguhkan hatimu, ketaatan. Dan ingat, kesetiaan Allah pada janjinya, kepemimpinan adalah panggilan bukan posisi, dan penyertaan Allah yang paling utama. Saudara, dari sini kita dikuatkan, eh, kita akan masuk ke musim yang baru. Panggilan Tuhan kadang tidak datang pada saat kita siap, tapi selalu datang saat waktunya genap, ya. Jadi ada kedaruratan rohani yang perlu di mana ketaatan kita akan firman, ya. Percayalah, apa yang terasa dadakan bagi kita, justru itu seringkali untuk menunjukkan penyertaan Tuhan yang nyata. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tidak berkata, apakah engkau sanggup? Nah, tetapi Dia berkata, aku menyertai engkau. Jangan tunggu panggung ideal, jangan tunggu undangan sempurna, setia pada firman yang Tuhan percayakan. Jangan remehkan firman yang mengoreksi, dengarkan suara Tuhan di masa peralihan. Desember bukan akhir, ini alarm rohani. Jangan masuk tahun baru dengan beban lama. Saudara, mari kita deklarasikan kami bangkit bukan karena kuat, tapi karena Tuhan menyertai. Kami melangkah bukan karena siap, tetapi karena firman Tuhan yang memerintah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami mau melangkah sebentar lagi Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi kami mengandalkan penyertaan Tuhan. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang eh, berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan tuntun kami satu persatu Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar. Kami berdoa di ambang waktu ini. Kami memilih berhenti sejenak mendengar suaramu. Kami tahu Kau berkata bangkit, kami siap melangkah. Dan saat Kau berkata diam, kami siap mendengar. Kuatkan, teguhkan hati kami. Bukan supaya kami hebat, tetapi supaya kami setia. Kami menyerahkan akhir tahun ini dan langkah ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadikan firman Tuhan menjadi ambang di waktu kita, saudara ya. Jadi demikian firman Tuhan. Tuhan memakai suara yang pernah mengutus kita pertama kali kadang untuk mengingatkan pondasi panggilan kita. Saudara, bangun dan ingat, tidak setiap gerakan adalah kemajuan, tapi ketaatan dimulai dari keheningan. Ya, kita perlu
sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan berbicara di masa genting, bukan untuk menenangkan nostalgia, tapi untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Dan Tuhan sering sekali justru bicara paling jelas bukan di awal, tapi di ambang, saudara. Jadi kita tidak bisa lagi bersandar pada yang lama, tapi bersandarlah senantiasa kepada Tuhan, saudara. Selamat berakhir pekan, selamat liburan. Tuhan memberkati Anda bisa mendengarkan secara penuh khotbah ini di YouTube saya, Priscilla Das Channel, dan juga di Empower Woman Ministry. Saya pamit, Tuhan memberkati. Bye.